Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Di video tutorial kali ini kita akan masuk ke tutorial membuat detail fondasi menggunakan AutoCAD. Yuk simak. Gambar yang akan kita gambar kurang lebih seperti ini. Nah, terdiri dari pasir uruk, lalu unstamping, kemudian fondasi batu kali, ada slough-nya, kemudian dinding trasram, dan nanti ada keterangan di setiap bagian. Kemudian ada detail slough dan legendanya. Yuk, kita bisa mulai dari menggambar line. Jadi, line untuk yang bawah itu panjangnya 700. Terus spasi. Nah, kalau sudah, bikin naik ke atasnya 50. Spasi, naik lagi ke atasnya 100, spasi, naik lagi ke atasnya itu 700, spasi, lalu ke samping 200, spasi. Langkah berikutnya, kita akan membuat sisi miring ini. Samping. Kita mulai dari line lagi, lalu sini, dan tarik garis ke sini. Ke sininya 200 juga. Spasi. Kemudian, kita bisa hapus garis ini. Garis bantu. Jika sudah, kita bisa blok, lalu mirror. Mirror. Pilih titik tengah di sini, lalu tarik. Jawabannya N. Nah, lalu kita akan membuat pasir uruk, kemudian unstamping, lalu di atasnya, terus menggunakan perintah offset. Kita bisa menggunakan O, offset. Setelah itu tulis sejauh berapa angkanya. Saya mau 50, spasi. Dari sini 50 karena tebal pasir uruk 50 mm ya, artinya 5 cm. Jadi tebal pasir uruknya itu 5 cm. Berikutnya kita spasi dulu, spasi lagi, unstampingnya 10 cm, artinya 100 mili. Jadi kita masukin nilainya 100. Pilih garisnya, naik. Nah, setelah itu kita akan membuat fondasi batu kali. Pertama-tama kita buat garis bantu terlebih dahulu agar nanti posisinya semuanya di tengah. Kita bisa mulai dari line lagi. Pasti, kemudian pilih sisi tengahnya, tarik garis ke atas lurus, oke. Untuk memudahkan semuanya menjadi lurus. Berikutnya, kita akan membuat yang panjangnya 600 dari sini ke sini. Kita buat lagi garis menggunakan line. Di sembarang tempat boleh sejauh 600. Lalu kita bisa pindahkan dengan klik, lalu M. Pilih titik tengah untuk memindahkannya, pindahkan ke sini. Salah. Line, kemudian spasi, lalu buat garis dimanapun, 6 sepanjang 600. Kemudian kita pindahkan ke tengah, M, untuk move ke sini. Nah. Lalu, kita buat garis yang ini, ter-offset sejauh 70 lagi. 700. Sama caranya dengan O untuk offset, lalu jarak, tuliskan jaraknya 700. Nah, tuh.
Kemudian, garis atasnya harus kita sesuaikan dulu. Di gambar, ini sejauh 250 panjangnya. Lalu kita buat lagi yang sebelumnya 250, kita bikin gambar garis sejauh 250, bebas di mana. 250. Oke, kalau sudah pindahkan M. Dari sebelumnya bisa dihapus. Lalu kita bikin, tarik garis lagi dari sini line. Tadi ke sini. Line lagi dari sini. Oke. Nah, udah mulai kelihatan bentuknya. Garis ini bisa dipendekkan ke sini. Beri hatch pada pasir uruk, unstamping, dan fondasi batu kali seperti gambar pada di bawah ini. Seperti ini nih. Kembali. Kemudian untuk unstamping kita buat sendiri. Kita lakukan dengan menggunakan ellipse di sini. Nah, kita bikin contohnya mulai dari tengah sini ke bawah 50. Lalu di sini kita bisa tuliskan 20. Oke. Klik. Lalu kita bisa move, geser sedikit. Ini agar sedikit. Klik lagi, kemudian Ctrl C, lalu klik dua-duanya, Ctrl C, Ctrl V. Jika terdapat ujungnya, kita bisa trim, TR. Sekali lagi spasinya. Nah, untuk memotong spasi. Berikutnya, kita akan membuat gambar yang ada di atas fondasi batu kali, yang ukurannya itu 200 dikali 150. Kembali ke sini, kita buat slope-nya menggunakan rectangle. R, E, C. Spasi. Kita buat dulu di sembarang tempat. Jika sudah, kita pindahkan menggunakan move, lalu spasi, lalu pilih titik tengahnya dan geser. Oke. Kita bisa menghapus garis bantu yang tadi. Lalu, untuk membuat tulangan di dalamnya, kita bisa melakukan offset lagi. O, kemudian ketik sejauh 20 mm. Karena tebal selimut beton itu 2 cm. Jadi kita gunakan 20. Spasi, pilih objeknya, lalu geser ke dalam. Offset lagi untuk tulangan ini. Sengkang. Sengkang yang dimaksud adalah garis luar. Yang ini, dari sini ke sini. Di luar yang mengelilingi tulang utama. Disebut sengkang. Sengkang yang kita gunakan memiliki diameter 1 mili. Jadi, di sini kita offset lagi dengan ukuran 10. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulangan utamanya dengan lingkaran, 4 buah lingkaran yang ada di sini, dengan menggunakan circle, menggunakan center radius. Kita buat di sembarang tempat. Kita mulai dari sini, masukkan radiusnya 6, spasi, karena
diameter tulangan kita adalah 12 mm. Jadi, angka yang dimasukkan adalah angka dari jari atau diameter bagi 2. Kemudian posisikan lingkaran di setiap sudut. Kita pindahkan ini. Oke. Lalu kita copy atau bisa kita mirror. Ini. Spasi, pilih titik cermin. Kemudian spasi. Lalu kita bisa melakukannya lagi dengan klik dua objek, lalu mirror, pilih di sini, titik tengah ini, kemudian tarik ke samping. Dia akan tercermin dengan sedikit. Oke, sudah jadi. Sekarang tinggal dipilih. Kita buat setiap ujungnya melengkung. R, setelah fillet, kemudian R, kita tuliskan 6. Pilih garisnya. Lagi. Ini dengan ini. Oke. Spasi lagi yang ini dengan yang ini. Berikutnya, kita bisa agar bagian luar juga dapat dibuat lengkungan, kita offset terlebih dahulu. Kita bisa klik, delete, lalu offset sejauh 10 lagi. Nah, sudah jadi. Karena slough merupakan beton yang dibuat dengan campuran batu kerikil, pasir, semen, air, jadilah beton, maka kita akan memberikan arsiran beton. Jika telah diberi hedge, langkah berikutnya, kita akan membuat dinding trasram, lalu dinding bata di atasnya. Nah, caranya kita bisa ambil dinding bata dan dinding trasram yang sudah dibuat sebelumnya, di tugas sebelumnya. Jadi tinggal diputar ke atas. Ibunya di sini. Nah, di klik, kemudian Ctrl C, lalu V. Nah, kita bisa pilih keduanya, dinding bata, kemudian dinding trasramnya diklik, lalu Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita bawa ke sini. Nah, karena posisinya berdiri, jadi kita bisa putar posisinya dengan rotate. RO, rotate. Dan select object, lalu spasi, pilih, misal di sini, klik, lalu putar. Putar. Nah, seperti itu. 90 derajat ke atas. Kita bisa pindahkan. Klik, lalu M, remove. Pastikan posisinya di tengah. Ya, lalu kita bisa pendekkan. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat pasir uruk, kemudian rabatan, lalu keramik di area teras dan di area rumah. Caranya, kembali lagi ke sini. Kita mulai dengan menggambar garis. Kita lihat kembali gambarnya. Untuk area sebelah kiri atau area teras, itu garis bisa dimulai dari slough dari sini ke samping. Untuk area yang di sebelah kanan, dari garis ini ke atas, itu 25. Jadi kita buat area sebelah kiri terlebih dahulu, mulai dari line,
kemudian di sini jauh, sesuaikan jaraknya, kemudian kita lakukan offset untuk rabatan beton dan spesi, lalu keramik. Kita mulai dari offset sejauh 50 ke atas, lalu lagi 20 untuk spesi, lalu lakukan lagi untuk 10 tebal keramik. Untuk area berikutnya, kita buat garis bantu terlebih dahulu dengan line, kemudian dari sini ke atas sejauh 20 atau 250 mm. Garis yang ini bisa kita panjangkan sesuai di sini. Nah, buat sejajar, lalu garis yang ini kita hapus. Buat lagi seperti area yang di sebelah kiri, offset yang pertama sejauh 50 untuk rabatan betonnya, kemudian lagi sejauh 20 untuk spesi, artinya 2 cm. Lalu 1 cm, 1/10 mm tebal keramik. 10. Sudah. Langkah berikutnya, kita buat garis potong agar kita bisa melakukan hedge atau melakukan arsiran, karena arsiran tidak bisa dilakukan di objek yang memiliki ruang terbuka. Jadi kita harus menutupnya sebelah sini agar kita bisa memberikan hedge-nya. Jadi bisa mulai dari line, lalu kita tarik garis ke atas, lalu di sebelahnya juga sama, kita bisa tarik garis ke atas, lalu kita buat garisnya seperti garis potong. Nih, di sini kita buat tipe ISO 04. Tebalnya diberi 0,2. Dari zoom kita akan melihat garisnya sangat seperti garis potong. Kita bisa geser sedikit ke bawah sini. Dan ini juga. Lalu kita buat hedge atau arsiran. Arsiran untuk pasir uruk, kemudian rabatan beton, lalu spesi, dan lantai. Langkah terakhir, kita memberikan label atau keterangan-keterangan di setiap gambar dengan cara leader, memberi multi leader. Nah, kita bisa mulai dari sini. Saat muncul, kita dapat menuliskan ini dinding bata. Klik di luar. Untuk mengubahnya, kita bisa di sini, lalu leader, atau di sini klik ini dan manage multi leader style.
kemudian modify, lalu kita besarkan. Nah, supaya kelihatan. Bisa juga dipilih gambar ini mau bisa berubah. Bisa dibuat menjadi beberapa simbol. Saya pilih close fill di sini. Tinggi dari teksnya juga bisa kita atur di sini. Saya pilih 24. Oke. Kalau sudah close, kelihatan kan? Jika dirasa masih terlalu kecil, kita bisa edit lagi. Kita buat sejajar dengan dinding batanya. Kita tulis dinding, truss, ram. Nah, kita buat lagi di sini. Biar sejajar taruh sini. Terus lagi lantai keramik. Dan sesuaikan semua keterangannya seperti pada gambar ini. Kita buat leveling terlebih dahulu. Leveling itu adalah garis utama yang ada di samping, yang menggunakan skala satuan meter di sini. Kita buat dengan menggunakan line, lalu tarik garis dari sebelah sini sedikit, lalu sampai bawah. Dijajarkan dengan ini. Kita ubah garisnya agar garisnya putus-putus. Klik di sini, lalu properties, kita pilih garisnya putus-putus yang ini, dan layernya kita besarkan jadi 0,25. Belum kelihatan, coba yang lain. Ya, ini mungkin. Oke. Kita bisa besarkan lagi. Beri teks di sampingnya. Multi-line text. Ya, jika sudah, tinggal diedit teksnya lalu disesuaikan dengan gambar. Kemudian pembuatan legenda dibuat di sampingnya, di sebelah sini, di bawah, dimanapun. Karena tadi masih ada perintah paste, Ctrl P. Yes. Jangan lupa untuk selalu Ctrl Save agar tidak hilang ya pekerjaannya. Nah, selanjutnya untuk keterangan-keterangan page di dinding bata, tanah uruk, dan lain-lainnya, kita bisa mengambil
dari yang pernah kita buat sebelumnya. Tinggal di blok, lalu dikecilkan. Misal nih, pasir uruk dan terasa. Kita blok, copy, paste. Ini kita blok lagi, kemudian scale. Scale-nya 0,5. Scale. Scale. Base point. Kita bisa sesuaikan. Nah, lalu kita blok lagi, kemudian kita pindahkan. Pindahkan ke sini, lalu serangan lagi. Pasir uruk. Dan seterusnya sampai ke bawah. Digambar dengan rapih ya. Lalu bagian akhir untuk membuat detail slope yang ada di sini. Nah, kita bisa kembali ke gambar kerja, kita blok, kita buat slope-nya, hanya slope-nya, atau kita bisa pilih manual. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Untuk judulnya kita bisa membuat sendiri. Yang dimaksud adalah ini. Detail slope dengan skala bentuknya bebas, dipersilahkan sekreatif kalian. Ibu mau bikinnya gini. Kemudian yang terakhir, kita mau menatanya di layout. Jadi kembali ke halaman layout. Nah, kita posisikan di sini ya. Terus di sini. Jadi klik 2 kali di sini. Kita pilih, kita zoom, kemudian di sini pilih skalanya 1:30 misal. Terlalu kecil, lagi 50. Berarti harus diperbesar. 1:10. 20. Perbesar gambar. Slope kita bisa melakukannya dengan viewports. Tulis viewports. Pilih single, kemudian oke. Nah, buat kotak dimanapun boleh, bebas. Nah, di sini. Misal di sini, lalu kita pilih. Klik 2 kali, lalu kita pilih gambar yang mana yang akan dibuat viewport ya. Nah, langsung pilih juga boleh skalanya di sini 1:10. Nah, supaya kelihatan. Kita geser ke sini. Oke.
Jika sudah, kita bentuk lagi PDF. Di sini, kemudian print. Lalu window, pilih window. Di sini windownya kita preview dulu. Nah, seperti ini gambarnya. Jika tidak terlihat, maka besarkan, kemudian perbaiki skalanya. Jika sudah di close, nanti oke. Ready. Jika ingin garisnya dihilangkan, kita klik di sini. Kita klik, lalu kita ubah layernya menjadi dev points. Nah, jadi kita bisa lihat lagi. Window lagi, pilih window, preview. Nah, hilang garisnya. Oke. Baik, telah selesai video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum.